Heboh di ASEAN ketika komentator dari RTM Malaysia menyebut Prabowo sebagai Jokowi. RTM menegaskan dari hasil pemeriksaan internal didapati komentator yang memandu kegiatan KTT ASEAN ke-47 telah keliru dan salah menyebut nama Presiden RI yang seharusnya Prabowo Subianto menjadi Joko Widodo. Negara-negara ASEAN menyoroti apakah Malaysia sengaja buat gaduh atau memang pengetahuan mereka masih minim, nama-nama pemimpin ASEAN saja tidak tahu. Mungkin Malaysia termasuk hama ASEAN, selalu bikin gaduh antar negara tetangganya. Tapi kita gak heran guys, Malaysia yang mengaku IQ paling tinggi di dunia ini, ternyata aslinya bodoh. Kita lihat saja bendera terbalik di Malaysia. Kaum Melayu dan kaum Cina ni jelas ada masalah identiti yang sangat teruk. Yang satunya suka kibar bendera Malaysia sampai cecah 100 tahun, sampai bendera tu berkulat. Dah tinggal separuh pun dia biarkan. Yang satu kaum lagi asal kibar bendera Malaysia mesti terbalik. Kalau lukis pula mesti ada bahagian yang hilang. Yang satunya sibuk nak kibar bendera Arab. Yang satunya tak habis-habis dengan negara Cina. Lepas tu ada hati nak serang menyerang antara satu sama lain, nak buktikan kaum mana yang lebih patriotik. Wih, kerajaan kena buat kursus khas tentang bendera Malaysia ni di sekolah kebangsaan, agama, sekolah tahfiz dan sekolah Cina, supaya mereka dapat kefahamannya betul, hormat bendera dan tak ikut contoh teladan tok nenek kaum mereka yang haprak ni semua. Setuju tak? Terus konon menyebut nama pemimpin ASEAN bisa bersalahan. Padahal acara sekelas internasional pasti pembawa acara penuh persiapan yang matang dan juga pasti membaca teks. Kita lihat perbedaan kaum Malaides dengan Presiden Indonesia ketika menyebutkan nama pemimpin-pemimpin dunia. Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. President Joko Widodo. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself. I am the official commentator for RTM ni stesen TV kerajaan tau, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Salah nama presiden, salah nama negara. Mohon maaf atas kesilapan yang berlaku dalam siaran langsung RTM. Jabatan Penyiaran Malaysia memohon maaf ke atas kesilapan pengulas menyebut nama Presiden Indonesia. Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Sri Baginda Sultan Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah Ibni Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi wa Emin. Presiden Republik Filipina Yang Mulia Ferdinand R. Marcos Jr. beserta Ibu Louise Araneta Marcos. Kerajaan Kamboja Yang Mulia Samdech Moha Borfor Tipadai Hun Manet. Menteri Republik Korea Yang Mulia Han Duck Soo. Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Datuk Seri Haji Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Negara Merdeka Papua New Guinea Yang Mulia James Marape MP. Perdana Menteri Republik Serbia Yang Mulia Milos Vučević. Perdana Menteri Republik Singapura Yang Mulia Lawrence Wong beserta Ibu Lu Tse Louise. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Yang Mulia Jeremiah Manele MP. Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Yang Mulia Sanana. Malaysia permalukan Indonesia di KTT ASEAN. Hari ini kita membahas satu momen yang sempat viral dalam rangkaian KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Penyiar nasional Malaysia salah menyebut Presiden Indonesia. Pertama, kronologinya. Jadi pada pembukaan ASEAN Summit ke-47 kemarin yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 26 sampai 28 Oktober nanti, Malaysia Radio Television dalam siaran langsung memperkenalkan Presiden Indonesia sebagai Joko Widodo. Padahal yang hadir adalah Prabowo Subianto. RTM kemudian resmi meminta maaf atas kesalahan tersebut dan mengatakan akan memperkuat kontrol editorial serta pelatihan penyiar. Agak ngaco. Kedua, kenapa jadi menimbulkan kehebohan? Dari sisi Indonesia nih, salah menyebut nama presiden negara lain bisa dianggap kurang hormat atau refleksi kurang persiapan dari sisi kepanitiaan. Kedua, dari sisi tuan rumah atau Malaysia, sebagai negara yang menjadi ketua ASEAN dan tuan rumah, kesalahan seperti ini bisa merusak citra profesionalisme acara dan hubungan diplomatik antar negara. Terus, dari sudut pandang diplomasi,
protokol adalah bagian kecil tapi penting dari first impression dalam event berskala internasional. Kesalahan kecil seperti ini bisa memunculkan persepsi kurang serius, bahkan cenderung melecehkan. Ketiga, apakah ini provokasi atau ajakan perang? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada indikasi bahwa insiden ini merupakan provokasi yang sengaja atau mungkin upaya memancing konflik. RTM sendiri menyebut ini sebagai kesalahan komentator dan telah meminta maaf dari hati paling dalam, katanya. Coba kita cek hatinya paling dalam sedalam apa. Jadi ini bukan ribut langsung, bukan ajakan perang juga, tapi bukan berarti kita boleh mengabaikan implikasi diplomatiknya. Nah, terakhir, pelajaran pentingnya adalah setiap negara yang menjadi host summit besar seperti ASEAN mesti punya persiapan ketat. Daftar presiden, PM, terus urutan masuknya, namanya, gelarnya, dan lain sebagainya. Kedua, Indonesia sebagai negara besar di kawasan mestinya terus menjaga citra. Kesalahan nama baik seperti ini bisa memberi bahan kritik ke arah apakah Indonesia dihormati, atau apakah Indonesia dianggap serius, atau apakah Indonesia dihargai. Media lokal di negara tuan rumah penting untuk dilatih agar memahami bahwa dalam upacara multinasional satu kesalahan bisa menjadi berita dan viral ya, dan itu bisa membuat keretakan hubungan diplomatik. Kesimpulannya, insiden salah sebut nama ini bukan skala besar, tapi tetap penting sebagai cerminan profesionalisme dan keseriusan diplomasi kita di ASEAN. Dari kesalahan ini kita belajar bahwa protokol bukan sekedar formalitas, ia adalah bagian dari penghormatan dan citra nasional. Kalau misalnya Malaysia belum belajar soal protokol, coba deh belajar dari tim saya di APUTSI, namanya Samuel Antonius Pinanto. Itu keren loh kalau dia ngurusin protokolnya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Imej negara tercalar selepas pengulas saluran rasmi Kerajaan Radio Televisyen Malaysia RTM tersilap menyebut 3 nama pemimpin tertinggi ASEAN dalam siaran langsung perasmian sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Ibu Negara pada Ahad. Menurut seorang pemerhati, insiden itu dianggap amat memalukan negara dan tidak wajar berlaku bagi sebuah saluran penyiaran utama kerajaan yang kini telah beroperasi selama 78 tahun. Justeru, pemerhati menyarankan agar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan tindakan keras terhadap RTM. Selain Ketua Pengarah Penyiarannya, Datuk Suhaimi Sulaiman perlu bertanggungjawab sepenuhnya. Tegas pemerhati lagi, kesalahan itu bukan sekadar kesilapan teknikal tetapi membayangkan kelemahan aspek latihan, penyemakan fakta dan kawalan kualiti dalam aspek penyiaran rasmi kerajaan. Ujar beliau, kesalahan nama pemimpin negara bukan perkara kecil kerana ia melibatkan imej negara serta melambangkan tahap hormat kepada rangka serantau. Katanya lagi, pemimpin-pemimpin ASEAN yang hadir merupakan tetamu kehormat dan kesalahan menyebut nama juga dianggap tidak menghormati mereka. Pemerhati menambah, sidang kemuncak ASEAN adalah acara berprofil tinggi serta diplomatik yang mana RTM turut membawa imej profesionalisme dan imej negara ini. Oh, sebenarnya saya telah pun, selain daripada permintaan maaf itu, saya telah berjumpa juga dengan delegasi Indonesia dan juga High Commissioner of Singapore. Sementara itu, pemerhati turut mempersoalkan tahap persediaan, latihan protokol dan semakan nama oleh pengulas bertugas untuk majlis berprofil tinggi berkenaan. Bidas pemerhati lagi, untuk menjadi pengacara atau pengulas yang baik, bukan sekadar memiliki paras rupa menarik, tetapi paling penting perlu mempunyai tahap pengetahuan am serta ilmu mencukupi. Pada Ahad, RTM membuat 3 kali permohonan maaf di atas kesalahan pengulasnya. Pertama, pengulas menyebut nama Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan nama Joko Widodo. Kedua, pengulas telah menyebut Perdana Menteri Singapura sebagai Lee Hsien Loong, sedangkan Perdana Menteri Singapura ketika ini ialah Lawrence Wong. Dan pengulas siaran juga menyebut nama Perdana Menteri Thailand sebagai Srettha Thavisin dan bukan Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Thailand yang terkini. Kesalahan RTM itu juga mendapat kecaman hebat oleh netizen di media sosial.